Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Khususnya kepada Ibu Putri Yana Sari Sirait dan juga kepada mereka yang menonton video dari kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi rumput laut dan biota-biota rumput laut tersebut. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhiat Yusuf Putra Lesmana. Saya berasal dari THPA dengan NIM 230411411 dan saya merupakan anggota dari kelompok 9 yang membahas materi rumput laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Mayanti, NIM 210412571 dari kelas THPA kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM 23041111358 dari kelas THPA dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ririn Aprina Rahmadini dengan NIM 2304126191. Aku dari kelompok 9 dan dari kelas THPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sofia Rohmah dengan NIM 23041111339 dari kelas THPA kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang 3 jenis biota rumput laut dengan dosen pengampu yaitu Bu Putriana Sari Sirait SPI MSI. Anggota kelompok 9 yaitu Adia Yusuf Putra Lesmana, Nura Mayanti, Ririn Aprina Ramadini, Rian Hidayat, dan Sofiatul Rohmah. Materi-materi dari biota rumput akan dijelaskan oleh anggota kelompok 9. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya Adhiat Yusuf Putra Lesmana akan menjelaskan latar belakang dari presentasi kelompok kami ini. Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Van Bosse melaporkan bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 555 jenis dari 8.642 spesies rumput laut yang terdapat di dunia. Dengan kata lain, perairan Indonesia sebagai wilayah tropis memiliki sumber daya plasma nutfah rumput laut sebesar 6,42% total dari total biodiversitas rumput laut dunia. 4,5 rumput laut dari kelas alga merah atau Rhodophyta menempati urutan terbanyak dari jumlah jenis di perairan laut Indonesia, yaitu sekitar 452 jenis. LOHO 2021. Nah, 3 biota rumput laut merah yang akan kami jelaskan di sini adalah Gelidium species, Eucheuma cottoni, dan Gracilaria verrucosa. Yang pertama, Gelidium spesies akan dijelaskan oleh Rian Hidayat. Kepada Rian, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Gelidium spesies. Gelidium spesies adalah salah satu jenis rumput laut dari genus Gelidium yang termasuk dalam kelompok alga merah dalam kurung Rhodophyta. Rumput laut ini tumbuh di perairan laut yang bersih dan banyak ditemukan di wilayah tropis serta subtropis. Gelidium spesies dikenal karena kandungan agar-agar yang tinggi yang merupakan substansi gel yang dihasilkan dari proses ekstraksi sel-sel alga. Agar-agar ini banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan bioteknologi sebagai bahan pengental, pengikat, serta sebagai media untuk pertumbuhan mikroorganisme. Gelidium spesies merupakan rumput laut merah yang berasal dari famili Gelidiaceae dan Graciliaceae. Ciri-ciri Gelidium spesies berwarna merah kecoklatan dengan bentuk seperti semak. Gelidium spesies banyak ditemukan perairan berkarang,
Menita et al. 2013. Iridium SP merupakan salah satu dari berbagai jenis rumput laut penghasil agar. Rumput laut jenis ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena jenis ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan akar yang cukup baik dibandingkan dengan jenis lainnya. Hermawan 2020. Berbagai jenis iridium spesies di Indonesia dan negara lain dimanfaatkan sebagai bahan baku pabrik agar-agar dalam negeri dan sebagai komoditas ekspor. Kandungan agar-agarnya berkisar antara 12 sampai 48%, tergantung jenisnya. Secara umum, iridium spesies mengandung 14 sampai 20 gram air, 0,4 gram lemak, 16,1 22,5 gram protein, 10,5 sampai 13,5 gram serat, dan 3,5 sampai 8,5 gram mineral, dalam kurung 100 gram. Iridium spesies tumbuh baik pada suhu 30 Celcius dan kadar salinannya 35 per mil. Range dan Nono 2002. Baik, yang kedua ada Echiuma cottoni. Echiuma cottoni merupakan rumput laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di mana sebagai penghasil karagenan. Damayanti 2019. Karagenan banyak digunakan di dalam pembuatan makanan yang biasanya digunakan untuk meningkatkan tekstur keju, puding atau makanan penutup, pembuatan roti, sosis, dan hamburger rendah lemak sebagai pengikat dan stabilisator. Karagenan juga digunakan dalam preparasi pasta gigi, busa pemadam kebakaran, sampo gel, dan krim kosmetik. Karagenan terutama digunakan sebagai agen-agen peningkat viskositas pada formulasi farmaseutik, seperti suspensi, emulsi, gel, krim, lotion, tetes mata, tablet, dan kapsul. Rumput laut Echiuma cottoni memiliki ciri-ciri talus silindris, permukaan licin, berwarna merah atau merah coklat, hijau, hijau kuning, dan abu-abu. Memiliki bentuk seperti duri, bercabang ke arah bagian arah. Rumput laut Echiuma cottoni mengandung karbohidrat, protein, sedikit lemak, dan abu. Selain itu juga merupakan sumber vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan vitamin C, serta mengandung mineral seperti K, Ca, P, Na, Fe, iodium, menurut Istini 1986. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sophie. Gracilaria verrucosa. Rumput laut spesies Gracilaria verrucosa merupakan salah satu rumput laut jenis alga merah genus Gracilaria CAC yang cukup melimpah secara ilmiah di laut tropis maupun subtropis. Gracilaria verrucosa merupakan jenis rumput laut utama sebagai sumber penghasil agar, yang sebagian besar dimanfaatkan baik dikonsumsi secara langsung maupun untuk kebutuhan industri. Di Indonesia, Gracilaria verrucosa merupakan salah satu jenis rumput laut yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kesehatan, contohnya untuk kosmetik dan obat-obatan. Glicksman 1942. Gracilaria verrucosa termasuk salah satu jenis rumput laut yang mempunyai batang daun semu sehingga digolongkan dalam Talophyta. Talus ini tersusun dari jaringan yang kuat, berwarna merah ungu kehijauan, bercabang mencapai tinggi 1-3 cm, dengan garis tengah cabang 0,5 sampai 2,0 mm. Bentuk cabang silindris dan meruncing di ujung cabang. Irvine dan Prince 1987. Percabangan memusat ke pangkal, berulang-ulang berselang-seling, tidak beraturan. Cabang-cabang lateral memanjang menyerupai rambut dengan ukuran panjang sekitar 25 cm dan diameter talus sekitar 0,2 sampai 1,5 mm. Dan jarak antar cabang talus relatif berdekatan sekitar 3 sampai 15 mm.
Nah, untuk kandungan mineral dari ketiga biota rumput laut tadi, Gelidium spesies Eucheuma cottoni dan Gassilaria verrucosa adalah jenis alga laut yang kaya akan berbagai mineral dan nutrisi. Berikut adalah kandungan mineral umum yang dapat ditemukan dalam ketiga spesies alga tersebut. Untuk Gelidium spesies adalah kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, potasium atau K, natrium atau Na, zinc atau Zn, dan besi atau Fe. Lalu, untuk Eucheuma cottoni itu adalah kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, sodium atau Na, kalium atau K, iodium atau I, dan besi atau Fe. Terakhir, untuk Gassilaria verrucosa itu adalah kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, potasium atau K, natrium atau Na, besi atau Fe, dan mangan atau Mn. Baik, dari tiga penjelasan biota tersebut dapat kita simpulkan yaitu Gelidium sp, Eucheuma cottoni, dan Gracilaria verrucosa adalah jenis rumput laut dari kelompok alga merah atau rhodophyta yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Gelidium sp dikenal sebagai sumber agar yang banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan bioteknologi. Sedangkan Eucheuma cottoni merupakan penghasil keragenan yang digunakan dalam berbagai produk makanan dan kosmetik. Gracilaria verrucosa juga penting sebagai penghasil agar dan banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan seperti kosmetik dan obat-obatan. Ketiga jenis rumput laut ini tumbuh di perairan laut, bersih, dan memiliki sifat serta komposisi yang berbeda-beda. Namun semuanya berkontribusi signifikan terhadap industri dan ekonomi. Baik, itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Berikut adalah daftar pustaka yang tercantum. 1. Ngloho, Rafaela N., Murniati Tiho, dan Yula A. Nasa. Judul, Kandungan dan Aktivitas Antioksidan pada Rumput Laut Merah. Jurnal, Medical Scope Journal, Volume 3, Nomor 1, Tahun-tahun 2021, halaman 113/120. 2. Menita, MDL, Mahaini B. Winanto T. Yang Giti, Han MNA, Hong YK. Judul, Comparison of Agarophytes Gelidium, Gracilaria, and Gracilariopsis as Potential for Butanol Production. Journal, Journal of Applied Phytology, Volume 25, Nomor 1, Tahun-tahun 2013, halaman tahun 1957 sampai tahun 1961. 3. Darwan M., Santoso J., Francisca D., Marcella M. Judul, Pengaruh Praperlakuan Alkali dan Asam terhadap karakteristik mutu bakto agar dari rumput laut Gelidium sp. Jurnal, Jurnal Pasca Panen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Volume 15, Nomor 1, Tahun-tahun 2020, halaman 33/45. 4. Reini, Louis F. Gainveni, dan Jitse Trono. Judul, Plant Resources of South East Asia, bagian, Cryptograms, Alga. Diterbitkan oleh Prosea Foundation, Bogor, Indonesia. Volume 15, Nomor 1, Tahun-tahun 2002, halaman 318. 5. Damayanti T., Aryawati L., Fauzia. Judul, Laju Pertumbuhan Rumput Laut, Eucheuma cottoni, Cappaficus alvarezi dengan bobot, bibit awal berbeda menggunakan metode rakit apung, dan long line di perairan Teluk Hurun, Lampung. Jurnal, Maspari Journal, Volume 11, Nomor 1, Tahun-tahun 2019, halaman 17/22. 6. Istini, Sei, Ansatnika, dan Anggadireja J. Suhaimi. Judul, Manfaat dan Pengolahan Rumput Laut. Jurnal, Jurnal Penelitian di PPT, Jakarta, tahun 1986. 7. Blixman M. Judul, Food Hydrocolloids, Volume 1, Penerbit CSC Press, Intel, Boca Raton, Florida, tahun 1982, halaman 219. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada kalian dan juga bermanfaat untuk kami.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.